Kalian tahu buah durian? Ya, buah yang begitu lezat tetapi durinya tajam, dapat melukai. Nah, kira-kira bagaimana tanaman durian tersebut dapat menghasilkan buah durian seperti itu ya? Nah, tepat sekali di video kali ini kita akan mengupas sedikit bagaimana tanaman itu dapat menghasilkan. Nah, salah satunya dengan cara perawatannya. Dan perawatannya itu ada pemupukan, pemangkasan, pembersihan, dan lain-lain itu. Nah, yang akan kita bahas adalah proses pemangkasan atau pruning pohon durian. Ternyata ada kelebihan dan kekurangannya loh. Kalian ingin tahu? Nah, simak video berikut. Sebelum itu, perkenalkan lagi, nama saya Imam Nurholik dari channel Nurholik Agriculture and Farming. Ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, simak baik-baik. Kalau tidak, nah simak video saya yang satunya ini terkait cara membedakan tanaman alpukat. Nah, setelah itu lanjut kita ke videonya. Berikut beberapa kelebihan proses pemangkasan pohon durian atau pruning pohon durian. Yang pertama, pembentukan struktur yang baik. Nah, proses pemangkasan atau pruning ini membantu dalam membentuk struktur cabang yang baik pada pohon durian. Dengan memotong tunas-tunas yang tidak diinginkan, dapat mendorong pertumbuhan cabang utama yang kuat dan merata. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Pemangkasan yang tepat pada pohon durian dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas buah yang dihasilkan loh. Selain itu juga, pemangkasan dapat memperbaiki sirkulasi udara dan cahaya yang masuk ke dalam tanaman. Tuh. Dan yang ketiga, kontrol pertumbuhan. Nah, dengan memotong pucuk ataupun cabang-cabang pohon yang tinggi, pertumbuhan pohon dapat dikendalikan agar tetap pada ukuran yang kita inginkan. Yang keempat, perawatan kesehatan pohon. Pemangkasan juga atau pruning ini ya penting dalam menjaga kesehatan pohon durian. Dengan menghilangkan cabang-cabang yang sakit, mati, terinfeksi, maka resiko penyebaran penyakit dapat dikurangi. Seperti yang biasanya kalian lihat di batang-batangnya itu sudah hitam ataupun patah ataupun rusak. Nah, itu harus segera kita potong atau kita pruning supaya tidak menyebar ke yang lainnya. Tuh. Dan yang terakhir, pada saat kesehatan tanaman atau pohon durian ini sudah terjaga dengan baik, insya Allah pohon durian kita akan memiliki umur yang cukup panjang dan menghasilkan buah yang banyak yang pastinya. Tuh. Jadi itu dia 5 kelebihan dari proses pruning atau pemangkasan pohon durian. Nah, sebelum lanjut, mari kita sama-sama like dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan supaya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian, apa sajakah yang akan terjadi saat kita tidak melakukan proses pemangkasan atau pruning pada pohon durian kita? Nah, yang pertama, jelas pertumbuhannya tidak terkendali. Cabang-cabang yang tumbuh terlalu banyak dan terlalu dekat akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman. Selain itu juga dapat menyebabkan kekurangan cahaya dan udara. Nah, hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan jamur dan penyebaran penyakit yang lebih cepat loh. Bahaya kan? Makanya itu perlunya dilakukan pruning. Yang kedua, resiko kerusakan. Tanpa pengendalian pertumbuhan pohon, maka akan terjadi kerusakan pohon akibat cuaca buruk dan beban berat dari buah yang berlimpah, biasanya seperti itu. Nah, selain itu juga, resiko kerusakan disebabkan oleh hama dan penyakit akibat cabang-cabang yang sakit, mati, dan terinfeksi tadi. Kalau tidak segera kita pangkas atau pruning, itu akan sangat cepat menyebarnya, bahkan wah bahaya sih itu. Makanya perlunya dilakukan
perawatan sesegera mungkin atau rutin atau berkala ya. Nah, yang terakhir adalah menyebabkan kematian pada pohon durian kita. Nah, makanya itu proses pemangkasan atau pruning ini cukup mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan dan produktivitas tanaman kita, karena kita sama-sama tahu bagaimana keadaan tanah dengan tingkat kerusakan yang tinggi yang ada di Indonesia. Rata-rata semuanya rusak, sehingga akar-akar pada pohon durian, bukan cuma pohon durian ya, akar-akar pada pohon apapun itu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh batang, daun, dan buah. Makanya itu perlunya kita lakukan untuk pengurangan batang-batang, daun-daun, supaya produktivitas tanaman kita untuk tumbuh itu tetap terjaga. Nah, ngomong-ngomong tentang jamur tadi, di channel saya ini sudah sempat saya bahas terkait jamur. Tetapi jamur yang ini sehat dan bisa dimakan, bahkan banyak protein dan vitamin ataupun gizi lainnya. Apa itu jamurnya? Klik link berikut. Nah, untuk itu sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Salam petani, salam peternak, sukses selalu.